Selamat siang, salam NKRI, salam dari Ketua DPP Kepri LSM CCI Marbun 86. Saya mau cerita sedikit sekaligus minta pandangan kepada para pakar hukum khususnya bidang perdata. Dan ini mudah-mudahan menjadi suatu atensi bagi Bapak Mahkamah Agung dan Bapak Mahkamah Konstitusi, juga otoritas jasa keuangan, sehingga ada satu perbandingan positif atau pembelajaran positif bagi kalangan debitur dan kreditur di BPR ataupun di leasing ataupun di bank-bank konvensional atau non konvensional. Mohon maaf sebelumnya jika saya berkata tentang hal mekanisme prosedur, hal-hal terkait di undang-undang yang ditetapkan di pemerintah tentang pemberlakuan hak tanggungan. Jadi kalau pandangan saya, undang-undang hak tanggungan ini sangat memberatkan. Sebab kenapa? Jikalau saja debitur dalam keadaan penangguhan atau tertangguhkan atau tertunda bayar, oleh karena adanya ikatan undang-undang hak tanggungan, sekonyong-konyong pihak kreditur maksud saya langsung melakukan eksekusi. Ada yang melakukan balik nama sepihak, ada yang melakukan lelang sepihak. Ini pun mohon atensi dari kantor pelayanan lelang di bawah naungan Kementerian Keuangan. Jikalau memang ini harus seperti bak bumerang bagi debitur yang dirasa, saya rasa ini nggak sehat. Sementara kalau dikaitkan dengan undang-undang fidusia sangat berseberangan. Hal hipotek barang bergerak yang barang yang tidak bergerak yang dianggunkan. Nah, oleh karenanya pandangan saya nih, kalau boleh ditinjau kembali Pak Mahkamah Konstitusi tentang undang-undang hak tanggungan. Sebab dalam perdata pandangan saya nih kurang lebih di mana uang prestasi atau tertunda bayar bagi debitur bukan berarti debitur itu ingin melakukan satu unsur kesengajaan. Nah, oleh karenanya ini menjadi pengawasan yang sangat ekstra terhadap bank-bank non konvensional yang dilakukan oleh pihak OJK bekerja sama dengan kantor pelayanan lelang untuk tidak semudah membalikkan tangan dalam pengajuan lelang tanpa syarat-syarat mekanisme prosedur yang berlaku seperti diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Ada tentang tata laksana pelelangan. Nah, kalau semuanya hanya dengan sepihak melalui undang-undang hak tanggungan, saya rasa ini sudah menjadi beban ya, beban moral, beban pikiran, semuanya lah bagi debitur. Jadi sekiranya harapan saya baik di bidang tarik menarik yang barang bergerak ataupun eksekusi barang non bergerak, semua harus melalui mekanisme prosedur yang sudah berlaku di Undang-Undang Kenegaraan Indonesia kita cintai, agar semuanya tidak bersalah paham. Jangan ada satu hal yang mengikat oleh karena tanda kutip keberadaan uang ataupun nilai-nilai, sehingga kinerja profesional kita sebagai praktisi hukum ataupun pakar hukum ataupun yang menjabat sebagai lembaga-lembaga yang duduk di pengadilan, kantor pelelangan atau di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung terabaikan. Yuk kita berani jujur, berani profesional, berani membela yang benar. Jikalau memang pandangan saya ini salah, saya juga berharap ini menjadi suatu respon positif dari pakar-pakar hukum perdata. Jikalau pandangan saya ini memohon untuk diuji ulang hal undang-undang hak tanggungan yang sangat-sangat memberatkan, sangat-sangat menekan, sangat-sangat mendepressor bagi debitur maksud saya. Jadi ya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebab apalagi di situasi pandemi ini, jujur ya, situasi sangat ya mengkhawatirkan. Justru bagi para ekonomi di bawah ya,
ekonomi kerakyatan perlu menjadi satu pandangan positif bagi bapak-bapak pejabat pemerintah yang di bidang keuangan, di bidang prosedur, peraturan birokrasi, ya, dan segala macam, supaya kami masyarakat Indonesia, baik di wilayah Kepri maupun di wilayah lainnya, dipermudah, diberikan pandangan positif, diberikan pengajaran positif tentang hal-hal yang mengikat tentang utang piutang secara khusus, sehingga tidak ada pembodohan, tidak ada pengekangan, tidak ada penekanan, terlebih kepada langkah-langkah yang dilakukan oleh debt collector. Nah, ini saya rasa juga perlu menjadi sorotan bagi bapak-bapak di kepolisian, tindak tanduk debt collector, baik dia dalam hal eksekusi untuk hal utang piutang tarik menarik kendaraan beroda 2, beroda 4, maupun dalam hal eksekusi di perumahan. Ya, kadang juga saya melihat ada debt collector juga datang. Nah, oleh karenanya saya merasa ini sudah tidak layak lagi dan tidak patutlah dilakukan satu tindakan dengan cara ekstrim. Kita Indonesia terkenal dengan negara berhaluan demokrasi, Pancasilais. Yuk kita berdiri dengan kejujuran, profesional, nasionalisme, lihat bangsa kita, bela bangsa kita, bahwa apa yang menjadi pandangan kami dari LSM CCI lebih kepada kepedulian ekonomi rakyat, lebih kepada masyarakat yang memang dalam situasi sekarang ini sangat-sangat membutuhkan sentuhan pemerintah, dikarenakan banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Nah, oleh karenanya secara khusus lagi saya sampaikan, mohon ditinjau ulang undang-undang hak tanggungan yang sangat memberatkan dan bumerang bagi debitur. Sekian dan terima kasih. Jika ada kurangnya mohon direspon, ditanggapi atau di-subscribe. Salam hormat saya. Salam NKRI. Salam LSM CCI Merdeka.